Banyak tuh nanyakan, Kang, saya udah berjuang nih, gila-gilaan prospek, tapi hasil sedikit. Ini kendala umum. Orang nges prospek, orang nges tindakan, gitu. Abis-abisan ya. Tapi kenapa hasil sedikit? Kira-kira apa masalahnya? Ya, upgrade ilmu. Upgrade ilmu. Kenapa harus upgrade ilmu? Ya, karena untuk mengajarkan mitra-mitra. Nah, jadi permasalahannya kenapa kita udah bergerak hasil sedikit, pola pikir kita yang udah melenceng, keyakinan kita yang udah melenceng. Paham nggak maksudnya? Sekarang gini, sejago-jagonya kita, sehebat-hebatnya kita, ada kalanya kita down, ada kalanya kita jenuh, ada kalanya kita males. Hal-hal negatif pasti ngerasain. Apalagi ketika misalkan kita udah bergerak hasil sedikit. Yang jadi masalah adalah diri kita. Di saat itu terjadi bukan lagi tindakan kita, tapi yang bermasalah adalah diri kita. Contoh sederhana gini, ada dua pengusaha kayu dikasih alatan yang sama, hingga akhirnya 1 bulan hasilnya sama, tapi bulan kedua, bulan ketiga malah hasilnya mulai berbeda. Bahkan di bulan keempat, si A yang hasilnya sedikit, dia bekerja jauh lebih keras dari pagi sampai malam buat motong kayu. Si B yang hasilnya jauh lebih banyak, malah bekerjanya nggak terlalu total. Normal, misalkan 8 jam. Yang tadi 16 jam. Tapi hasilnya yang gede 8 jam. Yang jadi permasalahan apa? Tumpul. Alatnya tumpul. Kampaknya tumpul. Kenapa kampaknya tumpul? Udah diasah. Si B sering diasah. Makanya ketika dipakai, tajam terus. Besok udah dipakai, asah lagi. Perbedaannya di sini. Jadi kalau kita mempertanyakan kinerja kita jauh lebih banyak tapi hasil sedikit, artinya diri kita ada yang masalah. Diri kita udah mintul. Senjatanya nggak diasah. Apa senjata di bisnis ini? Ya diri kita. Cek, pasti pola pikir kita ada yang berubah. Cek keyakinan kita pasti ada yang berubah. Gara-gara situasi dan kondisi. Ada masalah A, akhirnya mempengaruhi pikiran B. Kita ada masalah B, mempengaruhi keyakinan kita. Akhirnya kita buat ngeyakinin mitra juga gak total. Apalagi misalkan si mitra permasalahan dapur nih, kita nggak bisa ngeyakinin total buat dia jalan. Kenapa kitanya aja nggak yakin? Paham nggak maksudnya? Jadi asah lagi pola pikir kita, asah lagi keyakinan kita. Berarti harus ada wawasan lagi yang baru. Kan gini bahasanya, kalau kita mau mengenal dunia, maka membacalah, mendengarlah. Kalau kita mau mengenal dunia. Kalau kita mau dikenal dunia, maka menulislah, berbicaralah. Kita nggak akan bisa dikenal dunia ya, kalau misalkan kita nggak mengenal dunia. Berarti kuncinya dibaca dan didengar. Paham nggak? Perluas lagi wawasan kita, asah lagi mental kita, asah lagi keyakinan kita, asah lagi pola pikir kita. Supaya apa? Ketika bertindak, hasilnya tajam, hasilnya jelas. Gitu. Coba bayangin. Sob mintul nih. Kalau misalkan mintul, kita pengen hasil 1 potongan daging, kira-kira perlu tenaga nggak? Perlu percobaan banyak nggak? So, kalau misalkan tajam, perlu tenaga besar nggak? Perlu percobaan banyak nggak? Enggak. Nah itu. Ilmu, belajar, BBM. B, belajar. Nah, yang kedua, bertindak. Bergerak. Ada nggak yang nanya, Kang, saya udah belajar. Saya sering konsultasi. Saya sering training. Dan saya juga terus bergerak. Tapi hasilnya masih kurang. Jawabannya apa? Tadi udah belajar, udah training, udah sering konsultasi, bergerak juga, tapi hasilnya kurang. Permasalahannya di mana? Apakah cukup? Belum waktunya. Puas tuh dijawab ketika dijawab belum waktunya. Asal yakin. Tindakannya kurang konsisten. Jam terbang. Orang konon di bisnisnya cepat. Jam terbang orang sebelumnya. Kunon orang kuat di tahan banting, dihina, dicaci, dimaki. Jam terbang. Paham nggak? Koki bintang 5 itu bisa dibandingkan dengan pemula. Walaupun misalkan yang tahu teorina sama, alat yang dipakai sama, ketika praktek pasti lebih cepat yang koki bintang 5. Pasti lebih enak koki bintang 5. Pasti lebih rapi koki bintang 5. Kenapa? Jam terbangnya kurang. Mas baru juga mulai. Jadi nggak bisa kita bandingin dengan jam terbang yang lebih gede. Tapi bisa nggak kita seperti dia? Bisa. Asal jam terbangnya sama. Berarti tingkatin jam terbang kita. Kalau kita pengen salip dia, kalau dia kerja 8 jam, berarti kita kerjanya harus 16 jam.
biar jam terbangnya lebih tinggi. Kalau dia presentasi sehari 10, berarti kita harus 20. Biar kita bisa nyusul dia. Nggak masalah dia udah ada di kilometer 1000. Yang jadi masalah tuh ketika kecepatan kita jauh lebih lambat daripada dia. Kita nggak akan nyalip. Jangankan buat nyalip, ya, malah makin lama makin jauh perbandingannya. Kenapa? Karena kecepatan kita lebih rendah ketimbang dia yang udah kilometernya tinggi. Tapi kalau misalkan dia kilometernya 1000, kecepatan misalkan 60 atau 80, terus kita kecepatan 100, 120, pasti kesalip nggak? Ada masanya. Artinya apa? Jam terbang kita tingkatin. Apalagi gini, kebanyakan kesalahan kita ada bahasa slow down. Tahu gak slow down? Santai. Tenang, santai. Yang penting nyampe. Selamat. Pelan tapi pasti. Kabayang tuh pesawat ya, arek terbangnya, kerlening ke di bawah, arek terbang. Gak apa-apa lah, santai. Yang penting nyampe, bisa tuh naik kalau makin lama makin kenceng. Ketika udah mulai diterbangin, makin kenceng. Coba ketika misalkan udah mulai terbang, gak apa-apa lah, santai. Yang penting nyampe. Paham gak maksudnya? Tapi ketika udah nyampe atas, udah ini bisa autopilot. Paham gak maksudnya? Ketika kita masih merintis, ketika kita belum nyampe atas, gak ada kata santai, gak ada kata nanti, gak ada kata tapi. Tingkatin jam terbang kita. Kita jangan bandingin dengan jam terbang orang lain, karena orang lain mungkin jam terbangnya udah tinggi. Bagi mereka harus nyontohin. Kalau saya nggak sponsor, mitra saya mau juga bagaimana sponsor. Kalau kayak gitu berarti nggak terlalu jalan sistemnya gitu. Nah, tapi beda, emang beda sistem. Kalau saya fokusnya bagaimana autopilot. Nah, kalau pengen autopilot ya seperti pesawat terbang tadi. Ketika di bawah dia kenceng, mulai terbang tambah kenceng. Hingga akhirnya udah mulai ketinggian yang pas, mulailah autopilot. Gak ada slow down, gak ada tapi, gak ada nanti. Kenapa kayak gitu? Adik saya harus sekolah. Siapa yang biayai? Ibu saya sakit. Siapa yang bayar biaya berobat? Saya tulang punggung keluarga. Siapa yang mau ngebiayai? Saya punya hutang. Siapa yang mau bayar? Kalau saya slow down. Kesalahan kita ada slow down. Gak apa-apa lah, santai. Gak apa-apa lah, nyantai. Yang penting nyampe. Salah total. Tapi walaupun autopilot, ada masanya. Ada masanya misalkan cuaca buruk. Hingganya kita harus koordinasi. Ya, si pilotnya harus koordinasi dengan pusat. Nah, bisa tuh dinaikkan, bisa tuh diturunkan. Supaya itu kena cuaca buruk itu. Bisa tuh muter. Nah, ada masanya hambatan. Walaupun udah autopilot, lewatin dulu, nanti autopilot lagi. Paham nggak maksudnya? Nah. Corona hancur jaringan saya 90%. Kalau pengen autopilot lagi, ya selesaiin dulu masalah itu. Akhirnya flash out lagi. Paham nggak maksudnya? Nah, kita kebanyakan pengennya cepat autopilot, padahal kondisi kita di bawah, atau kondisi kita udah mau mulai terbang nih, malah santai, ngejungkir. Makanya wajar mitra-mitra kita mati. Lagi momentumnya lagi kencang nih, apalagi misalkan kita baru dapat mobil, malah kita kendorin. Pesawat udah mulai mau terbang, malah kecepatan diturunin, jatuh, mati kan semua, jaringan kita mati. Ya wajar, salah siapa? Salah kita karena nyantai. Nyaru. Kacem tanggung. Paham nggak? Tindakan kita. Jadi jangan ada mempertanyakan lagi kenapa saya udah bergerak hasilnya dikit, berarti ilmu yang nggak kita miliki. Terus kemudian jangan ada lagi pertanyaan saya udah belajar, saya udah konsultasi, terus saya udah bergerak tapi hasilnya kurang, berarti jam terbang kita yang kurang. Itu doang. Tingkatin lagi berarti jam terbangnya. Jadi nggak ada permasalahan. Kalau misalkan ada pertanyaan itu berarti konyol. Paham? Baru yang terakhir mengajar. Nah tadi esensi mengajar bukan bagaimana mitra hanya sekedar paham, hanya sekedar tahu bahwa bisnis ini tuh punya potensi yang luar biasa. Tapi pastikan karakter kita ke transfer ke Jaringan kita. jaringan. Pastiin jaringan tuh bagaimana supaya kita jadi inspirasi bagi dia. Biar nanti jadi contoh. Karena yang namanya ngerintis itu capek bro.